Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Widiawati Handayani dengan NIM 210601313 kelas B1 PGSD 2021. Di sini saya akan melaksanakan wawancara untuk pemenuhan tugas mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran berbasis IT. Sekarang saya sudah bersama narasumber yaitu Ibu Siti Hasanah SPD, salah satu guru di SDN Giri Mulya. Beliau mengajar di kelas 5. Baik Ibu, saya akan mulai yang pertama. Apakah Ibu sudah mengintegrasikan teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Ya, alhamdulillah sudah. Sudah, baik sudah. Lalu bagaimana cara Ibu memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Ya. Dalam pemilihan media digital itu disesuaikan dengan pembelajaran yang saya ampu, materi juga disesuaikan, terus disesuaikan juga dengan karakteristik siswa. Oh, baik, berarti disesuaikan ya Ibu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Ya. Pertama saya itu akan melihat kompetensi dasar dan serta indikator untuk pencapaian pembelajaran. Terus saya juga akan mengumpulkan materi-materi, biasanya saya ngambilnya dari YouTube begitu, untuk penguatan materi yang mungkin nanti akan menjadi tujuan capaian pembelajaran. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda di antara siswa? Ya, jadi untuk gaya belajar siswa memang dalam kelas itu pastinya akan berbeda. Terutamanya mungkin anak itu ada gaya belajar yang auditori, juga ada juga yang visual, juga ada juga yang kinestetik. Nah, dengan penggunaan teknologi informatika, saya sangat terbantu sekali dengan berbagai macam karakteristik siswa. Baik yang namanya siswa SD itu kan senang dengan visual, mungkin yang visual tuh bisa terakomodir dengan adanya teknologi itu. Nah, mungkin bisa juga penerapan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan minat bakat siswa. Baik, berarti Ibu lebih ke gaya belajar dari Iya, siswa. betul. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa penggunaan teknologi ini dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus? Ya, jadi maksudnya untuk kebutuhan siswa kan itu berbeda-beda, seperti yang tadi sudah saya jabarkan bahwa karakteristik siswa itu kan berbeda-beda. Nah, dengan adanya bantuan teknologi atau media informatika itu, jadi pembelajaran menurut saya lebih lebih memudahkan siswa untuk bisa memahami dari pembelajaran atau isi materi yang akan disampaikan oleh guru. Biasanya kan kalau hanya melibatkan guru sebagai penceramah itu kan monoton ya, tidak menarik begitu. Selanjutnya, apa media berbasis IT yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran yang Ibu gunakan? Ya. Kalau untuk materi mungkin saya lebih ke YouTube. Saya akan memilah materi-materi yang memang sesuai dengan apa yang hari ini akan dipelajari. Terus keduanya mungkin dengan evaluasi, saya itu akan menggunakan teknologi seperti IT seperti Quizzes begitu untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Baik, berarti medianya itu lebih ke YouTube, evaluasi lalu Quizzes. Selanjutnya, apa contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa? Ya, contohnya seperti tadi yang saya sudah sebutkan, ketika di YouTube anak-anak kan bukan hanya mendengarkan seperti seorang guru. Jadi kalau zaman sekarang itu kan bukan berarti guru itu satu-satunya sumber belajar. Tapi dengan adanya teknologi informatika ini anak-anak bisa belajar dari manapun begitu. Nah, contohnya dari YouTube gitu. Jadi tidak hanya suara gurunya saja yang mereka kenal, mungkin dengan adanya musik, dengan adanya gambar, itu kan lebih kompleks dan lebih menarik minat dari siswa untuk belajar. Terus kemudian untuk evaluasinya sendiri bukan hanya sekedar kertas yang mungkin menurut siswa itu kurang menarik dan kurang menantang begitu ya. Kalau misalnya untuk Quizzes kan si anak itu bisa ada waktu ketika misalnya si anak itu di aplikasi itu ada waktu
spare waktu di mana dia itu harus mengerjakan beberapa soal begitu. Iya. Terus ada juga musik, sound dan segala macam. Itu lebih menantang dan lebih menarik kalau menurut saya. Berarti yang ibu gunakan yang inovatif itu kuisis, Iya, audio, betul. dan lainnya. Baik. Apa hambatan atau kesulitan dalam pembuatan maupun penerapan media yang ibu rancang? Ya, jadi kalau untuk hambatan, kalau menurut saya sih nggak bisa kita itu membuat suatu media pembelajaran, misalnya hari ini bisa selesai begitu. Kita kan harus memilah dulu, disesuaikan dengan kompetensi dasar, capaian tujuan pembelajaran begitu. Jadi menurut saya sih mungkin hambatannya lebih ke waktu ya, spare waktu yang Ya, dibutuhkan betul, begitu. Baik, berarti untuk hambatannya itu dari waktu ya ibu? Iya, betul. Baik, nah solusi apa dari kesulitan dan hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media yang Nah, untuk solusinya mungkin dalam penerapannya saya tidak bisa setiap hari untuk menerapkan menggunakan teknologi informatika. Cuman saya bisa diselingi dengan teknologi informatika itu hanya misalnya dalam seminggu sekali gitu. Jadi kan anak-anak tidak boring ya, Iya. tidak gitu-gitu aja gitu pembelajaran Tidak gitu monoton ya, gitu tidak ya, Bu. monoton ya, betul gitu. Jadi anak-anak ada variasi lah begitu. berarti solusinya itu pembelajaran yang bervariasi ya ibu? Iya. Selanjutnya, seberapa seringkah ibu menggunakan media pembelajaran berbasis IT di kelas? Iya, kalau dihitung-hitung ya mungkin dalam 1 minggu bisa sekali. Terus tergantung juga materi yang mungkin kayak di kelas 5 kan materi kayak peredaran darah, kita kan nggak bisa pakai gambar Iya, gitu. betul. Terus lebih menariknya pakai IT gitu kan, mereka tahu nih peredaran darah besar, mereka juga tahu tentang peredaran darah kecil itu dengan melalui video begitu. Nah mungkin itu yang yang menjadi menarik gitu. Ya berarti tergantung dengan Iya, mata tergantung. pelajaran yang Betul, disampaikan. betul. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan proses pembelajaran biasa, apakah proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media ICT ini lebih menyenangkan ibu? Oh jelas lebih menyenangkan karena ya tadi yang saya sebutkan bahwa anak itu bisa belajar dari hal-hal yang mungkin mereka tidak temukan di guru ataupun mungkin di buku teksnya gitu. Ya. Tapi mereka bisa temukan di dunia luar seperti misalnya sharingan dari internet gitu ya. Kita bisa share ke anak-anak dan segala macam ya, mungkin kalau menurut saya itu lebih Menyenangkan. ya, lebih menyenangkan. Baik. Selanjutnya, apakah sekolah sudah memiliki fasilitas yang lengkap sebagai pendukung pembelajaran berbasis ICT? Alhamdulillah sudah. Sudah, Ibu. Baik, nah apakah sekolah ini memiliki kendala dalam menyediakan fasilitas ICT ini, Bu? Ya, saya rasa sih mungkin nggak ada ya. Cuman kalau untuk kendala mungkin yang lebih tahu adalah manajemen sekolah gitu ya. Betul. Tapi kan kalau guru hanya menggunakan dan segala macam. Tapi berarti di sini Kayaknya sudah nggak ada dan, deh. ketika ibu ingin menggunakan media itu sudah ada, tersedia. iya betul. Baik. Selanjutnya, hal positif apakah yang bisa didapatkan saat ibu melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan media pembelajaran berbasis ICT? Ya, hal positifnya banyak. Saya itu melihat karakter siswa yang berbeda-beda dengan penyajian kita yang lebih kreatif dan inovatif itu menggugah minat belajar siswa dan rasa keingintahuan mereka lebih besar lagi begitu. Jadi kalau menurut saya sih lebih menyenangkan, pembelajaran lebih terpusat pada peserta didik dan keterlibatan anak juga kan sekarang lebih mengharuskan ketimbang gurunya yang berperan banyak begitu. Kalau sekarang kan student center ya, bukan ke teacher center begitu. Jadi kalau menurut saya dengan adanya teknologi informatika ini ya hal positifnya banyak gitu. Baik Ibu, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia saya wawancarai dengan berbagai pertanyaan demi pertanyaan. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk wawancara yang kedua di sini saya sudah bersama narasumber yaitu Ibu Tuti Hermalti SPD, salah satu guru di SDN Giri Mulia. Beliau mengajar di kelas 3. Baik Ibu, saya akan memulai ke pertanyaan yang pertama. Baik. Yang pertama Ibu, apakah Ibu sudah mengintegrasikan teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Sudah, alhamdulillah sudah. Berarti sudah ya Ibu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memilih dan mengevaluasi sumber daya
digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Ya, tentunya dengan memilih model pembelajaran yaitu berupa sesuai dengan kemampuan anak. Baik, berarti disesuaikan Ya. kemampuan anak. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu merencanakan dan menyusun materi pembelajaran dalam memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Ya, kalau ibu itu kebiasaan sehari-hari biasanya dengan cara memutarkan video yang menggunakan dengan layar apa itu slide ya, Ya, atau slide infokus PPT ya, mungkin. ya dengan menggunakan infokus itu anak lebih memahami dan lebih mengerti. Baik. Berarti lebih ke penggunaan media video Ya. PPT dan slide itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara Ibu menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa? Ya, dengan mengikuti alur dan kemampuan tiap-tiap masing siswa. Oke, berarti lebih ke kemampuan Kemampuan siswa ya, siswanya, Ibu, ya. disesuaikan dengan teknologi Ya. tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran ini mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus? Ya, dengan cara memberikan informasi yang dapat menarik minat siswa. Baik, berarti lebih ke minat Ya, siswa ya. minat siswanya. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Dengan cara memberikan Baik. bimbingan dan tukar pengalaman dengan siswa yang sudah lebih memahami. Berarti dengan bimbingan dan Tukar pengalaman, Pengalaman ya, dengan siswa. ya, kan di antara siswa itu ada yang lebih luas, Ya, sudah mengenal, media iya, pembelajaran iya, berbasis IT iya. tersebut. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa media berbasis IT yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran? Kalau ibu itu menggunakan apa itu proyektor. Menggunakan proyektor, Iya, jadi proyektor. ditampilkan begitu Ditampilkan, ya, Ibu, iya. pembelajaran. Anak itu lebih antusias kalau sudah melihat seperti itu. Iya, dan lebih menarik Iya. ya, Ibu, ya. Selanjutnya, apa contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi Iya. siswa? Dengan cara menayangkan cerita yang Mengenalkan mendidik, cerita ya, yang mendidik. yang dapat mendidik siswa, dijadikan sebagai contoh dan acuan mereka. Oke, berarti. Selanjutnya Ibu, apa hambatan atau kesulitan dan pembuatan ataupun penerapan media yang dirancang? Media sebenarnya, media Media. kesulitannya ya. Lebih ke Ya, media alat, Ibu, ya, maupun dari alatnya. pembuatan dan penerapan Iya. juga kesulitannya itu dari media Iya, ya. iya. Nah, apa solusi dari kesulitan dan hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media yang digunakan ini, Bu? Kalau ibu tuh solusinya tidak mau bertanya, ibu mah tidak malu bertanya. Biasanya Ya. ibu kalau tidak memahami Selalu ya mencari selalu informasi gitu, mencari dari berbagai- bertanya kepada rekan yang lebih memahami, yang Ya, lebih dari tahu berbagai- gitu. Iya, dari bagai kadang buka apa, ngedownload gitu ya. Kalau sekarang mah kan musim ada Google ya nih ya. Ya, Jadi ya. sekarang ibu itu bertanya seperti itu. Oh, baik. Berarti Ibu bisa memecahkan solusi dan hambatan. Iya, iya. Selanjutnya, seberapa seringkah Ibu menggunakan media pembelajaran berbasis ICT di kelas? Jarang. Oh, Jarang jarang ya. Ya, jarang. Jarang. Berarti sesekali gitu. Sesekali-sekali aja kalau ada yang harus menggunakan proyektor atau apa baru ibu Berarti pakai. tergantung materi pembelajaran yang aja. akan disampaikan. Iya, Kalau jadi jarang. memungkinkan memakai media pembelajaran berbasis IT ya Ibu pakai. Iya, Kalau iya, tidak iya. ya belajar Iya, seperti itu. iya. Kalau tidak belajar seperti biasa aja. Baik. Nah, Ibu jika dibandingkan dengan proses pembelajaran biasa nih Bu, apakah proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media ICT ini lebih menyenangkan? Lebih menyenangkan, biasanya anak lebih tertarik. Ya, Bu, Iya, lebih tertarik anak itu, wah antusias luar biasa itu anak. Ya kalau sudah memakai seperti gambar-gambar atau berupa video, wah anak luar biasa antusiasnya. Berarti sangat menyenangkan ya Ibu untuk Sangat di kelas menyenangkan, itu, ya. apalagi di kelas rendah itu Ya. anak-anak lebih tertarik. Biasanya gitu ya. tertariknya dengan menggunakan video-video kalau di kelas rendah itu. Oke, baik, Ibu. Lebih cepat mengerti anak. Ya. Selanjutnya Ibu, apakah sekolah sudah memiliki fasilitas yang lengkap sebagai pendukung pembelajaran berbasis IT? Sudah,
Sudah ya Ibu. Berarti media apapun yang Ibu butuhkan Ada. sekolah sudah menyediakan Iya. dengan baik. Iya. Nah selanjutnya, apakah sekolah memiliki kendala dalam menyediakan fasilitas ICT? Tidak. Tidak ya? Tidak, Ibu? iya. Karena sudah tersedia Sudah juga, tersedia berarti juga. kecil kemungkinan kendala yang ada. Ya. Baik, selanjutnya Ibu, hal positif apakah yang bisa Ibu dapatkan saat Ibu melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan media pembelajaran berbasis ICT? Oh, iya. Jadi anak itu dapat pengalaman baru. Pengalaman baru. Pengalaman baru gitu. Jadi asik ke anak-anak teh. Kalau sudah terapkan seperti itu, anak teh kayaknya teh nggak mau selesai gitu. Ya. Maunya teh terus dan terus gitu. Berarti betah ya Ibu Ya, untuk betah. pembelajaran ICT Iya, di kalau kelas. memakai ICT itu anak-anak luar biasa, antusias. Nah, baik. Mungkin Ibu itu pertanyaan terakhir yang dapat saya ajukan. Iya. Saya ucapkan terima kasih Ibu sudah bersedia saya wawancarai dengan pertanyaan demi pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Ning ya. Semoga sukses selalu ya Ning ya. Terima kasih. Review materi pertama mengenai teknologi informasi dalam pembelajaran. Nah, teknologi ini sebagai desain dalam penyusunan desain pengelolaan dan lain-lain. Kependudukan teknologi berhubungan dengan akuisisi dalam penyajian informasi. Nah, dalam pembelajaran ada dua peran, yaitu sebagai pertama media presentasi pembelajaran, kedua sebagai media pembelajaran mandiri. Nah, ada juga ruang lingkup teknologi, ada 6, yaitu teknologi masukan, keluaran, software, storage, telecommunication, juga mesin CPU. Selanjutnya, review materi kedua, yaitu teknologi informasi dalam pembelajaran. Nah, menurut KBBI yang saya baca, teknologi informasi dalam pembelajaran itu pengenalan hal-hal baru, sedangkan menurut ahli Rogers, yaitu ide objek, juga gagasan. ICT dianggap sebagai inovasi dalam pembelajaran karena proses penyampaian lebih efektif, dinamis, dan juga interaktif. Nah, di sekolah dasar juga inovasi pembelajaran sebagai e-learning, alat bantu sosial, pembelajaran berbasis proyek, juga kolaborasi pembelajaran jarak jauh. Nah, perubahan dalam pendekatan pembelajaran dapat memberikan dampak yang signifikan. Selanjutnya, review materi 3 mengenai kompetensi dasar multimedia. Multimedia merupakan kombinasi berbagai media yang disampaikan menggunakan komputer atau alat digital. Nah, hakikat multimedia ini menyalurkan pesan. Ada juga komponen multimedia, ada teks, grafik, gambar, video, animasi, juga audio. Ada dua jenis multimedia. Yang pertama ada multimedia content production, yang kedua ada multimedia communication. Review materi keempat, pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan. Pada dunia pendidikan, ICT memiliki banyak manfaat, diantaranya untuk belajar klasikal, belajar mandiri, untuk mendukung administrasi, dan mengembangkan personality. Untuk pembelajaran klasikal, menjadi lebih interaktif. Untuk pembelajaran mandiri, yaitu digital library, blog, dan lain-lain. Selain itu, ICT juga dapat membantu untuk administrasi sekolah, sumber daya manusia, akuntansi, serta manajemen kelas lebih lanjut. ICT juga dapat mengembangkan personality apabila pemanfaatan ICT dilakukan dengan tepat. Review materi kelima yaitu dampak implementasi ICT dalam pembelajaran. Ada dua dampak, yang pertama dampak positif, yang kedua dampak negatif. Untuk dampak positif yaitu aksesibilitas menjadi luas, pembelajaran lebih menarik, adanya pengembangan keterampilan teknologi, juga kolaborasi dan komunikasi. Dampak negatifnya adanya kesenjangan akses, ketergantungan teknologi, juga kurangnya interaksi sosial. Cara mengatasi dampak negatif ini adalah dengan cara menyediakan akses yang setara, pendekatan yang seimbang, juga pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya review materi ke-6, yaitu pengembangan media berbasis ICT. Komputer sebagai media pembelajaran atau alat untuk menyampaikan informasi. Juga sebagai fasilitas interaksi, akses terhadap sumber belajar, misalnya simulasi dan e-learning. Manfaat media komputer sebagai media pembelajaran yaitu pertama meningkatkan keterampilan teknologi, kedua memperluas pengetahuan, ketiga interaktif. Kelebihan pengembangan media berbasis ICT komputer sebagai media pembelajaran yaitu keterlibatan siswa. Ada juga kelemahannya yaitu kualitas konten yang bermasalah. Review materi ke-7 mengenai komik digital.
Komik digital merupakan suatu bentuk cerita bergambar dengan tokoh karakter tertentu yang menyajikan informasi atau pesan melalui media elektronik. Contohnya ada webtoon atau komik draw. Ada juga unsur-unsur pada komik digital yaitu halaman, ilustrasi, teks, panel, sound effect, warna, dan masih banyak lagi. Ada juga kelebihan dari komik digital yaitu aksesibilitas, keterbukaan, kemudahan berbagai dapat dibagikan dengan mudah melalui media sosial dan platform online. Selanjutnya, saya akan menyampaikan simpulan review, yaitu teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran sebagai penyusunan desain. Mempunyai ruang lingkup, selain itu juga berinovasi, lalu kombinasi berbagai media memiliki banyak manfaat. Teknologi informasi komunikasi memiliki dampak positif dan negatifnya. Teknologi informasi komunikasi sebagai fasilitas interaksi juga akses terhadap sumber belajar. Selanjutnya saya akan menyampaikan simpulan wawancara. Di Sekolah Dasar Negeri Girimulya, guru-guru sudah menggunakan IT dalam pembelajaran. Evaluasi dan perencanaan yang terstruktur, juga penggunaan IT sesuai gaya belajar siswa. Guru selalu berkolaborasi dengan siswa dalam penggunaan IT. Bermacam-macam inovatif penggunaan IT. Ada sedikit hambatan dari pembuatan media maupun waktu ketika pembelajaran menggunakan media. Untuk penggunaan media berbasis ICT tergolong jarang atau hanya digunakan ketika materi pembelajaran sangat membutuhkan media. Menurut guru yang saya wawancarai, tentu pembelajaran lebih menyenangkan ketika menggunakan media ICT atau juga disebut student center. Untuk fasilitas di SD Negeri Girimulya sudah tersedia dengan baik juga lengkap. Hal positif yang didapatkan juga sangat bervariasi, baik bagi guru, siswa, juga media yang digunakan.